Teori adalah serangkai prinsip atau ide yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan publik, teori rasionalitas terbatas menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan seringkali tidak mampu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi dan waktu. Model adalah representasi sederhana dari suatu sistem, fenomena, atau proses yang lebih kompleks. Misalnya, model sistem dalam kebijakan publik mengabarkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem politik saling berinteraksi untuk menghasilkan kebijakan. Pendekatan adalah metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, pendekatan evidence-based policy menekankan penggunanya data empiris dan penelitian ilmiah dalam pembuatan keputusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan kebijakan publik adalah alat analitis yang dapat membantu kita dalam memahami bagaimana kebijakan dirumuskan dan implementasikan dan dievaluasi. 1. Teori rasionalitas terbatas oleh Herbert Simon. Teori rasionalitas terbatas adalah sebuah kerangka kerja yang berguna untuk memahami perilaku manusia dalam konteks pengambilan keputusan. Teori ini mengakui keterbatasan manusia dalam menawarkan wawasan beragam tentang bagaimana kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Simon berpendapat bahwa manusia tidak selalu membuat keputusan secara rasional sempurna karena adanya batasan. Dengan memahami batasan-batasan rasionalitas kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih realitas. 2. Teori inkremental oleh Charles Lindblom. Teori inkremental yang digunakan oleh Charles Lindblom menawarkan sebuah pandangan alternatif terhadap proses pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks kebijakan publik. Jika teori rasionalitas sempurna mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang lengkap dan mampu menganalisis semua alternatif secara menyeluruh. Teori inkremental justru mengakui keterbatasan manusia dalam menghadapi kompleksitas masalah yang nyata. Teori pilihan publik yang dipelopori oleh Buchanan dan Tuklock merupakan sebuah pendekatan yang revolusioner dalam ilmu politik. Alih-alih melihat pemerintah sebagai sebuah entitas yang netral dan selalu bertindak demi kepentingan umum, teori ini mengadopsi lensa ekonomi untuk menganalisis perilaku para aktor politik seperti politisi, birokrat, dan pemilih. Buchanan dan Tuklock menekankan pentingnya desain institusi politik yang baik. Institusi yang tepat dapat membatasi perilaku oportunistik para aktor politik dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih efisien. Teori advokasi koalisi oleh Paul Sabatier adalah sebuah kerangka kerja analisis yang digunakan untuk memahami proses perubahan kebijakan publik. Teori ini menekankan pada interaksi antara berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang membentuk koalisi untuk memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai yang mereka yakini. ACF memandang perubahan kebijakan bukan hanya sebagai hasil dari keputusan politik sesaat, tetapi sebagai proses yang panjang dan kompleks melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Teori ini tetap relevan dan berguna untuk memahami proses perubahan kebijakan yang kompleks. Teori jaringan kebijakan oleh Rondes. Rondes dikenal sebagai salah satu tokoh yang penting dalam studi kebijakan publik, kasusnya dalam pengembangan teori jaringan kebijakan. Teori ini menawarkan perspektif yang berbeda dari pandangan tradisional tentang pembuatan kebijakan yang seringkali berpusat pada negara sebagai aktor tunggal dominan. Rondes berpendapat bahwa proses pembuatan kebijakan tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga berbagai aktor lain seperti kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintahan, perusahaan swasta, dan bahkan warga masyarakat. Mereka semua membentuk sebuah jaringan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Teori ini membantu kita melihat bahwa pembuatan kebijakan adalah proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Teori ekologi kebijakan adalah sebuah pendekatan yang melihat kebijakan publik sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis. Sistem ini terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain seperti aktor, institusi, ide, dan konteks lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara berbagai elemen ini untuk menjelaskan mengapa kebijakan tertentu muncul, berkembang, dan menghasilkan dampak tertentu. Eric dan David Porter adalah dua tokoh penting yang berkontribusi dalam pengembangan teori ekologi kebijakan. Mereka menekankan bahwa kebijakan publik tidak dapat dipahami secara isolasi, tetapi harus dilihat dalam konteks lingkungan yang lebih luas, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Hannes Seider dan Alan Ingram menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana kebijakan publik terbentuk. Alih-alih melihat kebijakan yang sebagai hasil dari analisis rasional terhadap masalah yang penyusunan solusi yang objektif, teori ini menekankan bahwa kebijakan adalah produk sosial yang dibangun melalui interaksi dan negosiasi antara berbagai aktor. Kebijakan publik bukan sekadar respon terhadap masalah yang ada, melainkan hasil dari proses konstruksi sosial yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dengan menekankan peran sosial, bahasa, dan konflik dalam pembentukan kebijakan, teori ini mengajak kita untuk melihat kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi sosial yang dinamis. Teori perubahan kebijakan menurut John Wickington, sebuah jendela peluang. John Wickington, seorang ilmuwan politik terkemuka, menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana kebijakan publik berubah melalui teorinya yang dikenal sebagai teori jendela peluang. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami proses kompleks di balik perubahan kebijakan dengan menekankan pada interaksi antara berbagai aliran yang saling bersinggungan. Teori ini menekankan pentingnya melihat proses pembuatan kebijakan sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, di mana berbagai faktor yang saling berinteraksi.